Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleha dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM S109201921021032. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pengampuh Ibu Jawiana Sukani, SPI MSI. Pertama itu, jelaskan faktor intrinsik mikroba. Faktor intrinsik ialah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, baik mempercepat atau menghambat pertumbuhannya. Adapun contoh faktor intrinsik adalah pH, aktivitas air, potensial oksidasi, reduksi, kandungan nutrisi, senyawa antimikrobia, dan struktur biologis. Itu jelaskan faktor intrinsik mikroba. Faktor intrinsik merupakan faktor yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dari penanganan dan penyimpanan bahan. Faktor intrinsik yang dapat mempengaruhi mikroorganisme dalam pangan diantaranya kelembapan relatif, suhu dan gas atmosfer. Yang ketiga itu jelaskan faktor implisit mikroba. Faktor implisit adalah parameter biotik yang mempengaruhi jumlah dan jenis mikroorganisme yang terdapat di dalam produk perikanan dan meliputi antagonisme, sinergisme, dan sintrofisme. Keempat, jelaskan metabolisme mikroba. Metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh mikroorganisme. Metabolisme disebut juga enzimatik karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katabolisme enzim. Metabolisme merupakan seluruh peristiwa reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme terdiri atas dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah penyusun senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Pada peristiwa ini diperlukan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Energi yang digunakan dalam anabolisme dapat berubah energi cahaya atau energi kimia. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Kelima itu jelaskan kurva pertumbuhan mikroba. Kurva pertumbuhan ialah suatu informasi mengenai fase hidup suatu bakteri. Fase-fase hidup bakteri pada umumnya meliputi adaptasi, log atau pertumbuhan eksponensial, stasioner atau kematian. Pertumbuhan pada mikroorganisme diartikan sebagai penambahan jumlah atau total massa inokulum asalnya. Bakteri memiliki 4 fase pertumbuhan, yaitu fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Salah satunya adalah kondisi lingkungan seperti kondisi keasaman atau basa atau pH. Baik, itulah tadi hasil penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.